Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Prodika. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai Redixort. Nah, pada Redixort ini kami ada yaitu kelompok 8 dengan anggotanya yaitu Sangaji Ihsan, Alexander Tubun, Widya Muflihasari, dan juga Dean Silitonga. Yang pertama-tama yang akan dibahas yaitu ilustrasi dari Redixort. Jadi, Redixort itu adalah metode atau algoritma pengurutan dengan cara non-comparison atau pengurutan tanpa perbandingan. Nah, prosesnya itu dengan cara menyelesaikan data sesuai dengan kategori terurut hingga terus-menerus sesuai dengan yang dibutuhkan, kemudian bagian-bagian kategori digabungkan kembali. Secara harafiah, Redix itu dapat diartikan sebagai posisi dalam angka. Pada sistem desimal, Redix adalah digit dalam angka desimal. Seperti contoh misalnya tuh angka 42 yang mempunyai 2 digit yaitu angka 4 dan juga angka 2. Nah, Redixort ini memperoleh namanya dari digit-digit tersebut karena metode ini pertama kalinya mengurutkan nilai-nilai input berdasarkan Redix pertamanya, pengurutan dilakukan berdasarkan Redix keduanya, dan juga begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu algoritma dan pseudocode yang akan dijelaskan oleh teman saya Aji. Kepada Aji dipersilahkan. Ya, pada algoritma, pertama lakukan langkah berikut untuk digit sampai digit terbesar dari digit paling kanan atau satuan. Kemudian, kelompokkan setiap digit berdasarkan nilai 0 sampai 9 ke dalam bucket. Bucket adalah tempat sementara untuk menyimpan data pengelompokan. Setelah data dikelompokkan dalam bucket, maka urutan data input berdasarkan data yang sudah dikelompokkan dalam bucket. Kemudian, untuk pseudo-nya, pertama, terdapat variabel max data yang digunakan untuk menentukan data terbesar dan juga bisa untuk menentukan digit terbesar yang akan diurutkan. Kemudian terdapat variabel digit place yang bernilai 1 yang digunakan untuk melihat digit manakah yang data yang dihitung. Kemudian terdapat variabel result dengan tipe data array yang digunakan untuk menampung data sementara dari data yang diurutkan. Kemudian ada data proses perulangan while dengan kondisi selama data terbesar per digit place lebih besar dari 0. Di dalam perulangan while terdapat variabel count dengan panjang 10 dengan masing-masing nilai adalah 0. Variabel ini berfungsi sebagai bucket untuk penyimpanan key. Selanjutnya ada perulangan for yang berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai 0 sampai 9. Selanjutnya terdapat perulangan for lagi yang berfungsi untuk menyiapkan bucket agar dapat digunakan untuk mengurutkan data. Selanjutnya, terdapat perulangan for yang berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan Kemudian, array input di-replace dengan array result untuk mengimplementasikan data yang sudah terurut dalam variabel result ke dalam input data. Proses perulangan while akan berlanjut ketika bernilai true. Setelah proses perulangan while selesai, fungsi Redixort selesai dan data input sudah dalam keadaan terurut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dian. Baik, berikutnya untuk running time analysis atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kompleksitas waktu, di mana pada kompleksitas waktu itu kita menghitung waktu kompleksitasnya dari pseudocode yang sudah dijelaskan oleh teman saya Sang Aji. Nah, berikutnya pada metode atau pseudocode tersebut terdapat pembentukan 3 variabel yaitu max data, digit plate, dan result. Nah, pada 3 variabel tersebut sehingga membentuk fungsi big O yaitu big O1, big O1, big O1 sebanyak 3 kali. Kemudian berikutnya
dikarenakan terdapat fungsi while, maka menggunakan rumus fungsi n-1 dikali dalam kurung kurawal, yang isi dari dalam kurung kurawal tersebut merupakan isi dari perulangan while tersebut. Di mana perulangan while tersebut memiliki isi sebanyak 3 kali perulangan for, sehingga menggunakan function n dikali big O1 ditambah n dikali big O1 dan ditambah n dikali big O1. Berikutnya untuk hal yang sama masih perulangan big O1 sebanyak 3 kali ditambah n-1 dikali isi dari kurung kurawal tersebut yang berjumlah big On ditambah big On ditambah big On sebanyak 3 kali. Berikutnya big O1 penjumlahan sebanyak 3 kali ditambah n-1 dikali hasil dari penjumlahan big On sebanyak 3 kali, yaitu big On, yang kemudian mendapatkan hasil penjumlahan 3 dari big O1 ditambah perhitungan dari n-1 dikali big On, sehingga mendapatkan hasil big O dikali n-1, sehingga mendapatkan fungsi yaitu big O1 ditambah sebanyak 3 kali dan hasil akhirnya ditambah big On. Sehingga nilai maksimumnya yaitu big O1 dan big On dengan mendapatkan kompleksitas waktu sebesar big On. Dari kompleksitas waktu tersebut maka bisa disimpulkan terdapat base case time complexity yaitu sebanyak omega n dikali k, worst case time complexity sebanyak big On dikali k, dan average time complexity sebanyak theta n dikali k. Untuk nilai k adalah rentang nilai Q yang non-negatif. Berikutnya untuk kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh teman saya, Nidia. Baiklah, kelebihan dari radix sort ini, yang pertama algoritmanya sangat mangkus karena sudah dijelaskan di awal, tidak menekankan pada perbandingan. Yang kedua, sangat efektif untuk jumlah data yang banyak. Yang ketiga, algoritmanya mudah dimengerti. Untuk kekurangannya, proses realisasi programnya rumit dan kurang fleksibel. Dan yang kedua, membutuhkan bucket untuk mengelompokkan data yang sedang diurutkan. Ini contoh implementasi. Yang pertama, implementasi pada bilangan bulan positif. Di sini terdapat 10 data, yaitu 21, 34, 56, 86, 88, 73, 47, 7, 15, dan 81. Langkah pertama, kita kotak data dengan membagi data sesuai dengan digit terkanan atau digit terakhir. Di sini ada terdapat kategori dari 0 sampai 9. Untuk kategori 0, tidak ada data yang akhirnya 0. Untuk kategori 1, itu ada 21 dan 81. Kategori 2 tidak ada. Untuk kategori 3, terdapat 73. Untuk kategori itu terdapat data 34. Untuk kategori 5, terdapat data 15. Untuk kategori 6, terdapat data 56 dan 86. Untuk kategori 7, terdapat 47 dan 37. Untuk 47 dan 37 di sini, itu disesuaikan dengan urutan yang pertama kali muncul, yaitu 47. Maka ditulis 47, baru 37. Untuk kategori 8 itu ada 88, dan untuk kategori 9 tidak ada. Sehingga dari hasil pengurutan itu kita dapat hasil 21, 81, 73, 34, 15, 56, 86, 47, 37, dan 88. Dan data tersebut belum urut. Sehingga dilakukan langkah kedua. Langkah kedua itu membagi data sesuai dengan digit kedua dari kanan, atau kalau dari data di sini dilihat dari digit pertamanya. Untuk kategori 0 itu tidak ada, untuk kategori 1 itu ada data 15, untuk kategori 2 itu ada data 21, untuk kategori 3 itu ada data 34 dan 37, untuk kategori 4 itu ada 47, untuk kategori 5 itu ada 56, untuk kategori 6 tidak ada, untuk kategori 7 ada 73, untuk kategori 8 ada 81, 86, dan 88. Untuk kategori 9 tidak ada. Sehingga dari pengurutan tersebut didapat hasil 15, 21, 34, 47, 56, 73, 81, 86, dan 88. Dan hasilnya setelah kita dapat, ini telah urut dari data yang sebelumnya tidak urut. Berikutnya, implementasi dalam bilangan bit. Di sini terdapat 7 buah data, yaitu
bit 51, 41, 19, 6, 48, 25, dan 23. Tahapan pengurutannya itu terdapat 6 tahap dan 2 kategori, karena di sini bit itu hanya ada 0 dan 1. Tahap pertama kita lihat dari digit terakhir, tahap kedua itu dilihat dari 2 digit terakhir, tahap ketiga dilihat dari 3 digit terakhir, tahap keempat itu dilihat dari 4 digit terakhir, tahap kelima dilihat dari 5 terakhir, dan tahap keenam dilihat dari 6 digit terakhir atau digit depannya. Sehingga didapat hasil pengurutan 6, 19, 23, 25, 41, 48, dan 51. Dan hasil ini telah urut. Berikutnya kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Alexander Velma. Baik, jadi dari kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, Predict itu merupakan sebuah teknik algoritma pengurutan yang banyak mengandung kontroversi. Kenapa demikian? Karena diketahui banyak orang bahwa kemampuannya itu masih sangat terbatas pada bilangan integer. Namun, seiring dengan eksplorasi yang telah dilakukan, ternyata Predict itu juga bisa digunakan untuk mengurutkan bilangan pecahan, bahkan pecahan negatif. Metode ini men-scanning digit-digit pada suatu bilangan yang dirunut dari digit terakhir hingga digit pertama. Bukanlah masalah untuk mengatasi bilangan pecahan, yaitu dengan merepresentasikan bilangan tersebut ke dalam representasi biner atau heksa yang memiliki konfigurasi tertentu dengan kompleksitas waktu yang sebanding dengan metode pencarian yang telah diakui oleh banyak orang sebagai metode tercepat, yaitu quicksort. Atau bahkan metode Radix-sort ini memiliki kompleksitas waktu yang lebih cepat dari quicksort dalam kasus tertentu. Sekian penjelasan mengenai Radix-sort dari kelompok kami. Sekiranya semoga penjelasan ini dapat dimengerti dengan baik oleh para pendengar sekalian. Terima kasih.